Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Lan Haoyun terkejut. Seluruh orang pulih dari perasaan runtuh dan putus asa. Matanya berbinar, dan dia berkata dengan suara gemetar, "Aku hampir lupa, malam ini, ada tamu yang tak tertandingi datang." Dalam suaranya, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Banyak orang yang hadir ingat bahwa perjamuan malam Hansan ini, klan Lan kuno secara misterius mengumumkan bahwa akan ada tamu terhormat dari bidang bintang lain. Bahkan, alasan mengapa pertempuran Taoisme ini tidak dimulai malam ini adalah untuk menunggu tamu terhormat itu. Suyi sangat santai, tidak terburu-buru. Sangat mudah untuk membunuh semua lawan Anda sekaligus. Dengan cara ini, mudah untuk menakuti lawan yang belum muncul. Dia ingin melihat tamu terhormat yang diundang oleh klan Lan kuno malam ini, semoga tidak terlalu mengecewakan. Segera, pelangi emas cerah muncul di bawah langit di kejauhan. Sesosok berdiri di atas pelangi emas dan datang dari langit. Yang mulia Lan Haoyun, selamat datang. Pada saat ini, Lan Haoyun menunjukkan ekstasi dan segera menyapanya, dengan sikap hormat. Semua orang mendongak dan melihat bahwa pria yang menginjak pelangi emas itu adalah pria yang tampak seperti pemuda. Mengenakan jubah giok, sosoknya lurus, dan seluruh tubuhnya berlama-lama dalam nyala api yang redup. Yang sangat mencolok adalah ada sepasang pisau ganda yang tergantung di pinggang pria berjubah giok. Siapa ini? Banyak yang terkejut. Seorang lelaki tua dari klan Lan kuno mengungkapkan jawabannya. Salah satu dari 8 Raja Langit Berbintang, bangsawan dari keluarga Zhuang. Boom! Ada sensasi di lapangan, seperti ledakan. Teriak seru. Di kedalaman langit berbintang, ada 8 keluarga kuno yang bisa disebut raksasa. Masing-masing memiliki pengaruh besar di semua lingkaran langit berbintang. 7 klan kuno seperti Zixiao Xingji hanya bisa menjadi raja di Zixiao Xingji. Tetapi 8 raja dunia berbeda, masing-masing dari mereka dapat dianggap sebagai kekuatan teratas di kedalaman langit berbintang, dan mereka kurang keras kepala daripada raksasa langit berbintang. Keluarga Zhuang adalah salah satunya. Kehadiran tamu terhormat, bahkan jika itu adalah pelayan, sudah cukup bagi klan Lan kuno untuk memperlakukannya sebagai tamu paling terhormat. Dan semua orang dapat melihat bahwa identitas pria berjubah giok itu sama sekali bukan hal yang aneh, dan dia memiliki nafas seorang raja kerajaan. Dengan kata lain, status dan identitas pengunjung dalam keluarga Zhuang ini ditakdirkan bukan masalah sepele. Keluarga Zhuang. Sang Wenzeng gemetar di hatinya dan benar-benar mengubah warnanya. Dia mungkin tidak menyadari kengerian raksasa seperti Zhuang. Sebaliknya, 7 klan kuno di Zixiao Xingji tidak cukup untuk dilihat. Dan malam ini, klan Lan dari klan kuno benar-benar mengundang tamu terhormat dari klan Zhuang untuk datang, yang membuat Sang Wenzeng tiba-tiba menyadari bahwa itu tidak baik. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Meng Changyun di sampingnya, hanya untuk melihat bahwa yang terakhir juga terpana, seolah terkejut. Saya tidak sabar menunggu Sang Wen pulih. Di bawah langit, suara putus asa Lan Haoyun terdengar, "Tuan, tolong adili keluarga Lan saya." Berbicara, Lan Haoyun berlutut di sana dengan bunyi gedebuk. Pria berjubah giok tercengang, "Apa yang kamu lakukan? Apakah ada orang lain yang berani menghina keluarga Lanmu?" Lan Haoyun, penuh kebencian, menunjuk Suyi yang berdiri di puncak Gunung Hansan di kejauhan, dan berkata, "Tuanku, orang ini datang ke sini malam ini, membunuh orang tak bersalah tanpa pandang bulu, dan memutilasi para pembudidaya kita. Dia." Lan Haoyun membuat pernyataan marah, ekspresinya penuh kebencian. Itu juga bergema dengan banyak orang yang hadir, dan mereka semua marah, menjadikan Suyi target ribuan orang. Hanya saja, tidak ada yang memperhatikan bahwa ketika pria berjubah giok itu melihat Suyi, matanya tiba-tiba melebar, dan dia tercengang. "Anda ingin membela klan Lan kuno?" Suyi bertanya. Matanya sangat halus, dan dia tidak menyangka akan melihat cicit Zhuang Bifan di sini. "Saya masih ingat bahwa belum lama ini di kota Tianxing, Hei Yanji, saya sendiri telah membersihkan anak ini, saya tidak pernah memikirkannya, dan sekarang kita bertemu lagi."
Selain itu, pihak lain juga dianggap sebagai tamu terhormat oleh klan Lan kuno. Mendengar kata-kata Su Yi, pria berjubah giok itu gemetar dan tiba-tiba terbangun. Kemudian, di bawah tatapan semua orang yang luar biasa, tamu terhormat dari keluarga Zhuang ini merapikan pakaiannya dan membungkuk hormat kepada Su Yi di kejauhan. Saya, Zhuang Xiaoyun, memiliki 100 keberanian, dan saya tidak akan pernah berani menentang Yang Mulia. Ruangan itu sunyi. Semua orang hampir menganga kaget. Lan Haoyun, yang marah dan sedih mencaci Su Yi, berhenti tiba-tiba. Dia memandang pria berjubah giok itu dengan tidak percaya, dan berkata, "Tuan, apa kabar?" Pria berjubah giok, Zhuang Xiaoyun, mengangkat kakinya dan meletakkan kakinya di wajah Lan Haoyun, mengertakkan gigi dan berkata, "Apakah Anda mengundang Lao Su untuk datang ke perjamuan? Saya pikir itu untuk mengundang Lao Su datang untuk mati." Boom! Lan Haoyun langsung jatuh, meninggalkan jejak di pipinya. Dia hampir pingsan dan berseru, "Tuan, apakah Anda salah paham?" Pop! Begitu kata-kata itu keluar, Zhuang Xiaoyun menamparnya, membuat pipi Lan Haoyun merah dan bengkak, dan rambutnya acak-acakan. "Pergi dan berhenti bicara dengan Lao Zi, atau Lao Zi akan menghancurkanmu." Zhuang Xiaoyun mengutuk. Dia benar-benar kesal. Belum lama ini, dia cukup beruntung mendapatkan nyawa dari tangan Su Yi. Siapa yang mengira bahwa seseorang akan tergoda untuk berurusan dengan Su Yi malam ini hanya akan mendorongnya ke dalam lubang api. Suasana di venue menjadi semakin mematikan. Semua orang tercengang dan terkejut dengan perubahan ini. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana VIP yang diundang oleh klan Lan kuno tiba-tiba memalingkan wajahnya dan langsung menghajar Lan Haoyun. Ini luar biasa. Ini. Sang Wenzeng terdiam. Dia sedikit bingung. Sang Qingping dan Yao Sue juga saling berpandangan. Seorang tamu terhormat dari keluarga Raja Langit Berbintang, tetapi tampaknya sangat takut dan takut pada Shenmu itu. Memikirkannya membuat hatiku bergetar. Pada saat ini, Zhuang Xiaoyun mendatangi Su Yi seolah-olah pantatnya terbakar, seolah-olah dia takut Su Yi akan salah paham. Dia menjelaskan, "Yang Mulia, saya benar-benar hanya lewat dan mampir untuk segelas anggur. Ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Lan mereka. Tidak lebih dari seorang wanita dari klan mereka, dan seorang selir salah satu paman klan saya. Itu tidak ada hubungannya dengan saya." Su Yi mendengus. Zhuang Xiaoyun merasakan rambut di hatinya dan berkata, "Jika kamu tidak percaya padaku, kamu dapat membunuh semua orang dari klan Lan kuno. Aku tidak akan pernah ikut campur, bahkan." Dia melirik semua yang hadir, matanya dingin, "Saya bersedia membantu." Penonton terkejut. Pada saat ini, siapa yang tidak bisa melihat bahwa tamu terhormat keluarga Zhuang ini jelas sangat cemburu pada pemuda berjubah hijau? Memikirkan hal ini membuat banyak hati menjadi abu. Zhuang, salah satu dari 8 Raja Langit Berbintang. Namun, bahkan tamu terhormat dari keluarga Zhuang sangat takut satu sama lain, yang tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa pemuda berjubah hijau ditakdirkan untuk menjadi sangat menakutkan. Su Yi berpikir sejenak dan berkata, "Jika kamu ingin membantu, tetaplah di sini dan bekerja dengan Lao Meng untuk melakukan likuidasi ini secara menyeluruh." Dia tidak tertarik untuk bergerak lagi. Zhuang Xiaoyun merasa lega dan segera setuju. Su Yi melemparkan batu giok itu ke Meng Changyun dan berkata, "Aku akan menyerahkannya padamu." "Ya." Meng Changyun memimpin. Su Yi tidak melihat yang lain. Dia langsung pergi ke Sang Wenzeng dan Sang Qingping dan berkata, "Ayo, kita pergi dari sini dan mencari tempat untuk mengobrol." Berbicara dan berjalan menuju kejauhan. Sang Wenzeng, Sang Qingping, dan Yao Sue semuanya dengan cepat mengikuti. Bahkan di jalan, pikiran mereka kacau dan hati mereka kacau balau. Sulit untuk benar-benar tenang. Malam ini, sekelompok pembangkit tenaga listrik dari berbagai klan kuno dilikuidasi. Tokoh teratas dari seluruh klan Lan kuno hampir musnah. Ketika perhitungan ini berakhir, puncak gunung yang dingin itu penuh dengan darah. "Rekan Taois, apakah Anda ingin menghancurkan keluarga Lan ini sepenuhnya?" Zhuang Xiaoyun bertanya sambil tersenyum. Meng Changyun menggelengkan kepalanya dan bertanya, "Yang Mulia,
Apakah menurut Anda dengan jatuhnya raja-raja kerajaan itu, apakah klan Lan dari klan kuno masih memiliki kemungkinan untuk bertahan hidup? Zhuang Xiaoyun tertegun sejenak, dan berkata dengan keyakinan yang dalam, ketika kekuatan sebesar itu tidak memiliki raja kerajaan, itu pasti akan menarik sekawanan serigala untuk dimangsa, dan itu akan runtuh. Meng Changyun berkata, tidak hanya klan Lan, tetapi juga klan kuno lainnya. Ini adalah hukuman putraku, dan ini juga dapat dianggap membantu klan Sang untuk membalas. Berbicara, dia berbalik dan pergi. Zhuang Xiaoyun ragu-ragu sejenak, lalu menyusul. Mengapa Anda masih mengikuti? Meng Changyun sedikit terkejut. Zhuang Xiaoyun tersenyum dan berkata, aku harus menyapa putramu bahkan jika aku pergi, jika tidak, itu akan terlalu kasar. Meng Changyun. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Malam itu, apa yang terjadi di perjamuan malam Hansan menyebar seperti badai, menyebabkan kegemparan. Dapat diperkirakan bahwa kekuatan kultivasi dari seluruh alam bintang Zixiao akan gemetar dan tidak bisa tidur sepanjang malam. Bintang-bintang bersinar terang, dan angin malam bertiup. Di tepi danau pegunungan, Suyi berbaring di kursi rotan dan santai. Terima kasih, senior, atas kebaikanmu. Kebaikan besar seperti ini tidak akan pernah dilupakan oleh keluarga Sangku. Sang Wen membungkuk untuk menyambutnya. Patriark keluarga Sang sangat berterima kasih. Bahkan gelar Suyi telah berubah. Sang Qingping dan Yao Sue dengan cepat membungkuk untuk berterima kasih kepada mereka. Sikap kedua wanita itu juga berubah. Saat menghadapi Suyi, mereka berhati-hati dan menakjubkan, seolah-olah mereka adalah dewa dan manusia. Jangan berani menganggap mereka sebagai teman sebaya seperti dulu. Inilah yang seharusnya saya lakukan. Suyi mengeluarkan kendi, menyesapnya, dan berkata, setelah kamu kembali ke sekte kali ini, taruh sebatang dupa di menara Sangjian untukku dan panggang sebotol anggur. Tubuh Sang Wenzeng bergetar, dan dia berkata dengan tidak percaya, mungkinkah senior itu bertemu kakekku? Suyi menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, semuanya sudah lewat, jangan menyebutkannya. Sang Wenzeng sedang dalam suasana hati yang kacau. Dia yakin bahwa Shenmu yang tampak muda di depannya sangat mungkin memiliki hubungan yang luar biasa dengan kakeknya yang telah meninggal. Suyi mengeluarkan botol giok dari jubah lengan bajunya, menyerahkannya kepada Sang Qingping, dan berkata, sebelum kamu menjadi Raja Alam Dao, sempurnakan 10 pon bubur surgawi Yuxuan ini. Ketika Anda melangkah ke ranah Raja Kerajaan, pergilah ke pengadilan pedang Sungai Ungu, di wilayah Bintang Shenwu. 9 kapal mendalam Yin, selama Anda tiba, Anda bisa mendapatkan ini warisan kitab suci pedang. Kapan saya akan menguasai semua makna mendalam dari kitab suci pedang ini, dan kapan saya akan meninggalkan pengadilan pedang Sungai Ungu? Suyi lembut dan sabar, dan dia mengajar Sang Qingping dengan sungguh-sungguh. Ketika kakek buyut Anda melakukan perjalanan melintasi langit berbintang, intinya terletak pada menemukan jalur pedangnya sendiri. Saya harap Anda dapat mengikuti jalur pedang kakek buyut Anda di masa depan. Ini cukup menghibur arwah kakek buyutmu di surga. Omong-omong, Suyi berbisik dalam hatinya, dengan cara ini, aku tidak akan menyesal lagi. Di kehidupan sebelumnya, dia hanya menerima King Tang sebagai muridnya. Anda dapat menghargai bakat dan bakat Sang Jianlo dari hati. Jika tidak, bagaimana Anda bisa secara pribadi membawa menara Sang Jian dari kerajaan kekaisaran ke sabuk Heian Feng untuk menemukan cairan misterius itu? Bagaimana dia bisa memberikan panduan yang cermat untuk latihan kendonya? Sayangnya, Sang Jianlo sudah meninggal. Meninggal di Wan Moling, salah satu dari 7 tempat terlarang di kedalaman langit berbintang. Pada masa itu, ketika Suyi mendengar kabar buruk, dia menggunakan pedangnya untuk memasuki kehidupan Wan Moling. Ini juga menjadi salah satu dari sedikit penyesalan di hatinya. Sekarang, melihat keturunan Sang Jianlo, dan melihat Sang Qingping, yang memiliki Profon Fein Jiuyin yang sama dengan Sang Jianlo, Suyi pasti akan mencintai Wu dan Wu. Raja Alam Dao, Pengadilan Pedang Sungai Ungu, kitab suci pedang yang paling dibanggakan kakek buyut, biru adalah biru. Sang Qingping membeku di sana, dalam keadaan kesurupan. Senior ini telah mengatur jalur kultivasi masa depan untuk dirinya sendiri.
Sang Wenzeng bahkan lebih emosional, dan berteriak, "Nona, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu tidak segera berterima kasih?" Sang Qingping terbangun seperti mimpi, dan hendak mengucapkan terima kasih. Su Yi sudah melambaikan tangannya dan berkata, "Sudah ku bilang, jangan biarkan bakat seperti Jiuyin Pro Von Vessel, itu sudah cukup." Sang Qingping menarik napas dalam-dalam dan dengan sungguh-sungguh setuju. Su Yi memandang Sang Wenzeng dan berkata, "Mulai malam ini, tidak akan ada kekuatan lain di alam bintang Zixiao yang dapat mengancam klan Anda, tetapi saya dapat membantu Anda untuk sementara waktu, itu tidak mungkin. Untuk membantumu, kehidupan pertamamu, jalan di masa depan, kamu harus berjalan sendiri." Sang Wenzeng memberi hormat, "Junior Sang Wenzeng, tolong ikuti ajaran para senior." Pada saat ini, Meng Changyun dan Zhuang Xiaoyun datang dari kejauhan. "Nak, semuanya telah diselesaikan." Meng Changyun melangkah maju dan melaporkan masalah perjamuan malam Hansan dengan jujur. Su Yi sedikit mengangguk, menatap Zhuang Xiaoyun, dan berkata, "Mengapa kamu di sini lagi?" Zhuang Xiaoyun mendengus dan tersenyum cepat, "Saya akan menyapa Yang Mulia, lalu saya akan kembali ke klan." Su Yi berkata, "Kalau begitu kamu bisa pergi sekarang." Zhuang Xiaoyun, dia tertawa datar dan berkata, "Sebelum pergi, bolehkah saya bertanya kepada Yang Mulia?" Su Yi meliriknya dan berkata, "Aku tahu kamu penasaran dengan identitasku. Kembalilah menemui kakek buyutmu, dan dia mungkin akan memberitahumu jawabannya." Zhuang Xiaoyun jelas sedikit putus asa, dan berkata, "Kalau begitu. Oke." Segera, dia tersenyum lagi dan berkata kepada Sang Wenzeng, "Saya sudah mengerti apa yang terjadi malam ini. Jika ini berguna untuk Zhuang Xiaoyun saya di masa depan, jangan ragu untuk berbicara." Berbicara, dia melepas kartu pinggang dan menyerahkannya kepada Sang Wenzeng, "Ini adalah aksesoris saluran langsung keluarga saya, tolong simpan." Sang Wenzeng tiba-tiba tersanjung. Dia memandang Su Yi tanpa sadar. Su Yi tersenyum, tetapi berkata, "Jadilah bantuan di depanku? Baiklah, beri kamu kesempatan dan terimalah." Sang Wenzeng menerimanya. Zhuang Xiaoyun juga lega, tersenyum dan menangkupkan tangannya. "Kalau begitu aku tidak akan repot, selamat tinggal." Setelah mengatakan itu, seolah-olah takut membuat Su Yi jijik, dia berbalik dan pergi. Meng Changyun berkata dengan emosi, "Saya masih berpikir bahwa anak ini arogan, dan dia tidak mengerti dunia. Siapa yang mengira bahwa dia juga orang yang berpandangan jernih. Bahkan dia memuji hadiah token Zhuang Xiaoyun. Sepertinya membeli bantuan dari keluarga Sang, tetapi pada kenyataannya, mengapa itu juga tidak secara tidak langsung menarik perhatian tuan muda? Tangan ini cantik. Anak-anak dari keluarga sebesar itu, keangkuhan dan kedurhakaan mereka selalu hanya diperlihatkan di depan mereka yang kekuatan dan statusnya tidak sebaik diri mereka sendiri. Ketika kekuatan dan status mereka melampaui mereka, mereka akan segera sesuaikan sikapnya menjadi lembut dan sopan." Su Yi berkata dengan acuh tak acuh, "Ini adalah keuntungan dan kesalahan mereka." Ketika dia berbicara, dia berdiri, menyingkirkan kursi rotan, dan berkata, "Sudah waktunya untuk pergi." Sang Wenzeng buru-buru berbicara untuk menahan diri. Tapi Su Yi menolak. Segera, Su Yi membawa Meng Changyun pergi. "Ayah, bisakah ayah mengenali siapa senior itu?" Sang Qingping mau tak mau berkata. Yao Sui juga menajamkan telinganya. Sang Wenzeng tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya, "Saya tidak dapat memikirkannya di hati saya." Setelah jeda, dia menunjukkan rasa hormat dan berkata, "Namun, saya yakin bahwa senior Senmu harus mengenal kakek buyut Anda, dan hubungannya tidak biasa." Yao Sui malu, "Pada awalnya, saya pikir senior itu adalah pengagum Qingping, sehingga kata-katanya agak tidak sopan, dan senior itu tidak pernah peduli dengan saya dari awal hingga akhir, dan sekarang saya ingin untuk datang. Itu benar-benar membuatku malu." Sang Wenzeng diam-diam berkata, "Mengapa repot-repot dengan gadis kecil sepertimu yang dapat dengan mudah membunuh raja dari ranah reunifikasi?" Di langit berbintang yang luas dan sepi, sebuah perahu berlayar di atasnya. Su Yi meletakkan tangannya di kepala, berbaring di buritan kapal, menyaksikan ribuan bintang melesat melewati matanya, suasana hatinya benar-benar santai. "Nak,
Dalam perjalanan, Meng Changyun, yang mengemudikan perahu sendirian, ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan suara rendah, orang tua kecil ingin kembali ke sekte dan melihat mereka. Kerabat dan teman, jadi selamat tinggal. Memalukan untuk mengatakannya. Pada awalnya, Taiyi Daomen bergabung dengan raksasa kekuatan bintang lainnya untuk mengirim pasukan untuk membunuh alam bintang Xuan Huang. Tapi pada akhirnya, itu berakhir dengan kehancuran. Dan Meng Changyun, yang telah mengikuti pasukan Taiyi Daomen, pergi ke alam bintang Xuan Huang bersama-sama, dan menyerah kepada bawahan Suyi di area terlarang Xianyun. Meng Changyun tidak menganggap dirinya pengkhianat. Karena dia tidak berasal dari Taiyi Daomen, tetapi sebagai penguasa kerajaan di pasukan bawahan Taiyi Daomen, dia dipanggil untuk pergi bersama. Belum lagi, objek penyerahannya adalah penonton. Ini membuat Meng Changyun tidak merasa bersalah sama sekali, dan bahkan merasa sangat senang dan bangga karenanya, dan bisa bermain seumur hidup. Dan kali ini kembali ke kedalaman langit berbintang, Meng Changyun tidak sendirian, dia juga memiliki sekte, kerabat, dan teman sendiri. Karena itu, aku ingin kembali dan mengucapkan selamat tinggal, lalu mengikuti Suyi dengan damai. Suyi memikirkannya dan berkata, baiklah, aku akan menemanimu jalan-jalan. Dari alam bintang Xuan Huang, baru 2 bulan, dan ada cukup waktu untuk pergi ke paviliun Jiutian. Selain itu, ketika Anda pergi ke paviliun Jiutian, Anda akan melewati Tausat Machin Star Realm tempat Taiyi Daomen berada. Selain itu, Suyi juga memikirkan Ah Chai, gadis misterius yang diubah oleh ulat sutra emas. Demikian pula, Suyi tidak akan lupa bahwa baris pertama dari alam bintang 1000 mesin, Taiyi Daomen, pernah mengirim pasukan ke alam bintang Xuan Huang, ingin bunuh diri dan merebut samsara. Bahkan jika kamu melihat lebih dekat, hantu tua yang membawa peti mati itu ditembak dengan panah oleh seorang pria bernama King Xiao, dari Taiyi Daomen di depan pohon segudang dao reinkarnasi. Orang dewasa akan pergi dengan Xiao Lao? Meng Changyun tampak tidak percaya, menunjukkan keterkejutan. Suyi tersenyum dan berkata, ini seperti bepergian di pegunungan dan air, omong-omong. Pergilah ke Taiyi Daomen untuk melihat-lihat. Dia mengatakan apa yang dia katakan dengan santai, tetapi Meng Changyun menggigil di dalam hatinya, memicu badai. Master Guanzu akan membuka pintu ke Taiyi. Suyi terkejut bahwa rencananya tidak dapat mengikuti perubahan. Setelah setengah bulan, Suyi tiba-tiba bangkit dari perahu saat melewati area langit berbintang yang disebut Mingluo Xinghai. Dia mendengar bel aneh, yang datang dari kedalaman Mingluo Xinghai, menjulang dan nyaris tidak terdengar. Kenapa pegadaian itu ada di sini? Suyi terkejut. Suara bel sangat familiar baginya, dan dia tidak akan mengakui kesalahannya sama sekali. Tuan muda, apakah Anda memperhatikan sesuatu? Mata Meng Changyun sedikit menyipit, dan dia bertanya dengan suara rendah. Laut Pluto. Keteraturan di sini rusak, seperti api penyucian berdarah. Belum lagi pembudidaya biasa, bahkan pembangkit tenaga listrik dari kekuatan teratas, sangat takut dengan tempat ini dan tidak berani masuk dengan mudah. Menurut pemahaman Meng Changyun, dalam beberapa tahun terakhir, ada banyak orang di Rana Raja yang telah ditanam di lautan bintang ini. Lao Meng, pergilah ke arah itu. Suyi tidak menjelaskan apa-apa, mengangkat tangannya dan menunjuk ke tempat bel berbunyi. Di kedalaman Laut Pluto, ada banyak kabut. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.